Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Sastiwi Nabila akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu teori perilaku individu tentang subbab perilaku konsumen. Jadi, seorang konsumen adalah individu yang membeli barang dan jasa dari perusahaan untuk tujuan konsumsi. Dalam mengkarakterkan perilaku konsumen, ada dua faktor yang penting namun berbeda untuk dipertimbangkan, yakni peluang konsumen dan preferensi konsumen. Peluang konsumen menyajikan barang dan jasa yang mungkin dapat dibeli konsumen untuk dikonsumsi. Selera konsumen menentukan yang mana dari barang-barang ini yang akan dikonsumsi. Perbedaannya sangat penting, meskipun saya mampu oleh karena itu punya peluang untuk mengkonsumsi. 1. Hati sapi tiap minggu. Preferensi saya adalah bahwa saya tidak akan mungkin untuk memilih mengonsumsi hati sapi tiap minggu. Lalu preferensi saya adalah, mengingat perbedaan ini, mari kita mulai dengan memodelkan preferensi konsumen. Dalam ekonomi global dewasa ini, secara harfiah jutaan barang ditawarkan untuk dijual. Namun, untuk fokus pada aspek esensial dari perilaku individu dan menjaga segala sesuatu tetap dapat dikelola, kita akan mengasumsikan bahwa hanya ada dua barang yang ada dalam ekonomi. Asumsi ini dibuat hanya untuk menyederhanakan analisis. Semua kesimpulan yang ditarik dari latar dua barang ini akan tetap valid ketika ada banyak barang. Andaikan mewakili kuantitas satu barang dan Y kuantitas barang lainnya, dengan menggunakan simbol ini untuk mewakili kedua barang, yaitu kita memiliki sebuah model yang sangat umum yang secara logika bisa saja X dan Y adalah dua barang apapun daripada terbatas hanya untuk, misalkan, daging sapi dan daging babi. Andaikan seorang konsumen mampu untuk mengurutkan preferensinya untuk alternatif gabungan atau kombinasi barang dari terbaik ke terburuk. Andaikan lebih besar mendenotasikan urutan ini dan menulis A lebih besar dari B, kapanpun konsumen lebih memilih gabungan A daripada gabungan B. Jika konsumen memandang kedua gabungan sama-sama memuaskan, kita akan mengatakan ia indifferent antara gabungan A dan B menggunakan B sebagai simbol sederhananya. Jika A lebih besar dari B, maka jika diberikan pilihan antara gabungan A dan gabungan B, konsumen akan memilih gabungan A. Jika AB konsumen dengan adanya pilihan antara gabungan A dan B, tidak akan peduli gabungan mana yang akan ia peroleh. Urutan preferensi diasumsikan memuaskan 4 sifat dasar, yaitu ada kelengkapan, lebih banyak lebih baik, tingkat substitusi marginal yang menurun, dan transitivitas. Sifat-sifat dan implikasinya secara detail. Yang pertama ada kelengkapan. Untuk tiap dua gabungan, misalnya A dan B, baik A lebih besar dari B atau B lebih besar dari A maupun AB, dengan mengasumsikan bahwa preferensi adalah komplit, kita mengasumsikan konsumen mampu menyatakan preferensi atau indifference antara semua gabungan. Jika preferensi tidak lengkap, mungkin ada kondisi yang mana seorang konsumen akan mengklaim tidak tahu apakah ia memilih gabungan A daripada B, memilih gabungan B daripada A, atau indifference antara dua gabungan. Jika konsumen tidak menyatakan preferensinya sendiri atau indifference antara barang, manajer tidak akan pernah dapat memprediksi pola konsumsi individu dengan ketetapan yang wajar. Yang kedua ada lebih banyak lebih baik. Jika gabungan A memiliki sedikitnya sebanyak tiap barang seperti gabungan B dan lebih banyak barang lainnya, gabungan A lebih dipilih dari gabungan B. Jika lebih banyak lebih baik, konsumen memandang produk dalam dipertimbangkan sebagai baik daripada buruk. Lalu ada kurva indifference, adalah sebuah kurva yang mendefinisikan kombinasi dua barang yang memberikan level kepuasan yang sama kepada konsumen. Lalu ada tingkat substitusi marginal yang menurun. Dengan konsumen memperoleh lebih banyak barang X, jumlah barang Y yang bersedia ia relakan untuk memperoleh unit tambahan lain X berkurang.
Tingkat substitusi marginal adalah tingkat di mana seorang konsumen bersedia untuk mengganti satu barang untuk barang lainnya dan masih mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Lalu ada transitivitas untuk gabungan manapun dari 3 gabungan A, B, dan C. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Serupa halnya jika A gabungan B, B gabungan C, dan A gabungan C. Sekian penjelasan saya mengenai bab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.